Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kawan-kawan, sahabat LCC, sahabat Casio Webinar yang kami sayangi, hari ini, hari Selasa tanggal 7 bulan Desember tahun 2021. Kita ketemu kembali dalam Casio Webinar yang ke-90 hari ini, sesi ke-90 kawan-kawan semuanya. Di sesi kali ini kita akan menampilkan pemateri yang luar biasa yang dahsyat. Hari ini kita bersama dengan Pak Bukik Setiawan. Beliau nanti akan membersamai kita lebih kurang 1 jam. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya dan jawab. Dan nanti akan dipilih penanya terbaik, Bapak dan Ibu. Terus Bapak dan Ibu di kolom chat tidak lupa kami ingatkan Bapak dan Ibu untuk mendaftarkan diri di Casio Teacher Member. Di link sudah ada kami sampaikan di kolom chat. Jadi Bapak dan Ibu wajib mendaftarkan diri di Casio Teacher Member dengan registrasinya ada di kolom chat uang berwarna biru. Untuk Bapak dan Ibu yang nantinya menginginkan e-sertifikat, Bapak dan Ibu harap mengisikan juga satu link yang ada di sana, evaluasi webinar Casio 90. Jadi di link tersebut Bapak dan Ibu akan mendapatkan hak e-sertifikat untuk kegiatan pada malam hari ini. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu mengisi form absensi dan registrasi Casio Teacher Member atau CTM di sana dituliskan. Silahkan di kolom chat ya. Kami sudah tuliskan atau sudah kopikan di kolom chat. Silahkan bisa diisikan terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang belum mengisikan absensi dan registrasi. Jadi peserta wajib mendaftarkan diri untuk webinar tersebut. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, hanya peserta yang mengisi form absensi dan registrasi CTM dan evaluasi sertifikat yang akan mendapatkan hak e-sertifikat untuk kegiatan pada malam hari ini. Baik, sambil menunggu pemateri kita, Bapak dan Ibu disiapkan dulu camilannya, kopinya, minumannya, dan siapkan juga mungkin catatan-catatan kecil jika memang nantinya perlu untuk mencatat poin-poin penting dari pemateri hebat kita malam hari ini. Jadi kita coba sesaat lagi Bapak dan Ibu sambil menunggu pemateri pada malam hari ini kita akan bersama-sama nantinya untuk guru SMP. Baik, ada pertanyaan. Saya guru SD soalnya. Oh baik. Bulus Tiana. Jadi sebetulnya pelatihan ini sifatnya formal saja, sifatnya umum untuk guru apapun dari jenjang TK sampai dengan kampus juga bisa karena sifatnya memang di sini untuk sesi malam hari ini adalah sesi paparan secara pendidikan secara umum, jadi bukan terbatas untuk SD maupun SMP maupun apapun. Begitu. Jadi baik Bapak dan Ibu, kita akan mulai sesaat lagi sambil kami ingatkan nanti akan ada giveaway dari Casio untuk satu penanya yang akan dipilih oleh pemateri pada malam hari ini nantinya. Jadi silakan siap-siap disimak materinya saja. Insya Allah nanti akan luar biasa sekali karena beliau adalah pemikir belajar yang merintis sejumlah inisiatif pendidikan dan mewujudkan pendidikan merdeka bagi semua dan setiap anak Indonesia. Jadi nanti akan kami coba share CV beliau yang sangat luar biasa. Kami bacakan CV beliau sambil menunggu sesaat lagi Bapak dan Ibu. Beliau akan hadir bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Silahkan bisa diisikan di link yang sudah kami sertakan di kolom chat. Silahkan. Jadi Bapak dan Ibu silahkan dulu diisikan absensi dan registrasi Casio Teacher Member atau CTM dan evaluasi yang nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan hak sertifikat pada kegiatan malam hari ini. Oke. Sehat Bapak dan Ibu semuanya, kita menunggu sesaat lagi ya.
Oke, kawan-kawan di sini, teman-teman yang sudah siap hari ini, akan kita coba kasih webinar yang sudah setiap 2 minggu sekali. Kita akan coba untuk sesi malam hari ini ada menu berbeda dari Casio yang akan kita coba suguhkan kepada teman-teman semuanya. Jadi tema malam hari ini temanya tentang pendidikan Merdeka Belajar. Jadi beliau yang selalu membawa hashtag Merdeka Belajar di setiap sesinya, di setiap momen di Instagram ataupun di sosial media beliau. Kalau yang mengikuti sangat kental dengan Merdeka Belajar. Kita akan coba di sesi malam hari ini dengan tema Guru Merdeka Belajar. Kita coba ya kawan-kawan semuanya seperti apa, akan kita simak bareng-bareng saat lagi. Sambil menunggu beliau, saya izin untuk share sound ya, share video. Atau saya izin untuk bacakan CV beliau sebentar. Baik, pemateri hebat kita pada malam hari ini, beliau dengan nama Bukik Setiawan, dengan deskripsi singkat beliau dengan bahasa pemikir, hashtag Merdeka Belajar. Jadi merintis sejumlah inisiatif pendidikan untuk mewujudkan pendidikan Merdeka Belajar bagi semua dan setiap anak Indonesia. Buku karangan beliau, Panduan Memilih Sahabat Anak Zaman Now, terbit 2018, Memanusiakan Hubungan, terbit September 2018, Literasi Menggerakkan Negeri, terbit tahun 2019, dan banyak buku yang lainnya tidak bisa saya bacakan satu persatu. Untuk riwayat pendidikan, beliau sarjana psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, terus magister psikologi di Universitas Airlangga. Pekerjaan beliau pengelola portal bakat teman kita, temantakita.com 2015 sampai sekarang, pendiri dan Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan 2015 sampai sekarang, inisiator Guru Komunitas Guru Belajar yang telah ada di 145 daerah, konsultan Pusat Studi Pendidikan Kebijakan bidang pengembangan dan tata kelola guru dan tenaga kependidikan, Ketua Yayasan Guru Belajar, tim pengembang model kompetensi guru kepemimpinan sekolah, menjadi fasilitator dan pelatih. Beliau menjadi pelatih dan fasilitator untuk topik-topik guru Merdeka Belajar, kayak hari ini, malam hari ini, kelas Merdeka Belajar, pemimpin Merdeka Belajar, karir guru Merdeka Belajar, pengembangan sekolah dan madrasah, serta pengembangan dan perubahan organisasi. Pengalamannya banyak sekali, tapi saya bacakan yang paling baru sajalah, jadi biar tidak terlalu panjang. Perancangan program Wardah Inspiring Teacher di 10 daerah, PT Paragon Teknologi dan Innovation tahun 2019-2020. Perancang dan manajer program kolaborasi literasi bermakna di Kota Batu, Kabupaten Probolinggo tahun 2019, penyusun model kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah di JNGTK Kemendikbud tahun 2020-2021, serta beliau adalah perancang program sekolah lawan corona yang telah diterapkan lebih dari 10 daerah di seluruh Indonesia tahun 2020-2021, dan masih panjang sekali CV beliau, tidak bisa saya bacakan satu persatu, nanti malah waktunya habis untuk membacakan CV beliau. Baik, kita akan coba panggil Pak Bukik untuk hadir bersama kita sebentar, Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum sesi kita coba awali, saya coba pimpin sesi hari ini agar kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan hal yang baik dalam sesi malam hari ini. Kita coba buka, saya pimpin berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Disilahkan. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai sesaat lagi menunggu beliau. Sebentar sedang OTW masuk ke room. Sebentar ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi mohon bersabar, hari ini kita akan membersamai beliau dalam materi Merdeka Belajar.
Bapak dan Ibu tidak usah tuliskan di kolom chat. Bapak dan Ibu isikan saja untuk presensi di kolom, baik yang mungkin baru hadir, saya kirimkan lagi di kolom chat ya. Kami kirimkan lagi linknya kolom chat untuk presensi atau untuk absensi sudah dikirimkan oleh admin kami. Silakan untuk absensi bisa dikirimkan untuk yang warna biru. Jika Bapak dan Ibu menginginkan e-sertifikat pada malam hari ini, di situ juga sudah kami sertakan link untuk untuk pengisian e-sertifikatnya. Begitu. Jadi presensi tidak usah di kolom chat, langsung saja kami sudah sertakan linknya untuk presensi dan e-sertifikat serta evaluasi. Pak Mufid sambil Pak Bukik nih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Pinta dari Casio. Terima kasih atas antusias Bapak Ibu untuk mengikuti webinar malam ini. Kita masih nunggu Bapak Bukik masuk ke dalam room. Pak Mufid bisa lihat saya nggak ya? Oke. Terlihat Mbak Binta, gimana? Oke, baik. Saya izin share screen dulu kalau gitu. Silakan. Jadi Bapak Ibu, terima kasih yang sudah datang hari ini. Jadi, oke. Sebentar lagi Pak Bugik akan bergabung dengan kita. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri di Casio Teacher Member dan register pada webinar di link berikut ini. Jadi Bapak Ibu untuk registrasi di absensi webinar Casio 90. Lalu setelah absensi ini, kalau memang Bapak Ibu sudah punya Casio Teacher Member, tinggal absen aja. Tapi kalau belum, harus daftar dulu Casio Teacher Member. Tadi kita di awal sudah memberitahukan bagaimana cara registrasinya. Itu cara registrasinya dengan ada videonya, nanti kita juga puterin di akhir ya. Terus nanti kalau sudah isi absensi, lalu jangan lupa isi evaluasi dan sertifikat juga. Nah, hanya peserta yang mengisi form absensi, registrasi, dan evaluasi dan sertifikat yang akan mendapatkan e-sertifikat. Gitu. Nah, kita sekalian nih Pak, saya mau promo sedikit juga. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah daftar di Casio Teacher Member, kita ada promo harga khusus lebih murah dari e-commerce. Jadi diskonnya sampai 40%. Nah, kebetulan ada dua yang kita promosiin, yaitu FX 991iX dan yang kedua itu 991 ID Plus. Gitu. Harganya berapa sih? Nah, kalau si FX 91iX ini dari harga 480.000 kita diskon jadi 275. Dan kalau yang 91 ID Plus dari 380 jadi 210.000. Bapak Ibu bisa cek di sini caranya. Ini berlaku selama persediaan masih ada. Sampai saat ini ya masih ada, insya Allah. Jadi caranya adalah menyebut nomor member Casio Teacher Member kalau Bapak Ibu udah daftar, atau alamat email Casio Teacher Member di WhatsApp ke PIC-nya. Atau bisa juga lewat fitur chat di official store Shopee atau Tokopedia dari Casio Kalkulator, atau melalui chat grup Telegram Casio Teacher Member Online Center gitu. Ini termasuk ongkir juga ya, ongkir subsidi maksimal 20.000 gitu. Ini berarti bisa langsung chat ke Bu Esti ini ya? Iya, chat betul. ke Bu Esti, terus dengan menyebutkan nomor CTM yang tadi kita registrasikan, sudah kita simulasikan tadi ya? Yes, betul. Tinggal menyebutkan nomor membernya aja. Gitu. Oke. Jadi yang poin utamanya adalah Bapak dan Ibu registrasi di Casio Teacher Member akan mendapatkan nomornya untuk bisa salah satunya gunanya adalah mendapatkan diskon sampai dengan 40% untuk 2 produk hadiah. Betul sekali, Pak. Oke, baik. Jadi silakan Bapak dan Ibu tidak jangan sampai dilewatkan, ada kesempatan bagus. Ini sampai dengan kapan kalau boleh tahu, Mbak? Sampai dengan akhir tahun ini kah?
Sampai stoknya habis, Pak. Oh, sampai stoknya habis. Baik, baik. Sampai stoknya habis. Oke, oke. Jadi ada mungkin kalau ada kawan-kawan yang sudah terbiasa ikut di kegiatan apa namanya kegiatan Casio webinar tentu sudah paham antara FX 991WX dan FX 991 ID Plus itu ada sedikit perbedaan memang, tapi setidaknya dua produk ini cukup handal di kelasnya dan ini tidak terbatas sebetulnya untuk guru matematika atau sebetulnya untuk guru apapun juga bisa. Untuk guru IPA, untuk guru sampai dengan di level sekolah dasar pun sebetulnya ini masih sangat bisa digunakan. Nanti kalau yang masih baru, teman-teman yang masih baru bisa cek saja penggunaannya di YouTube kita di YouTube ya Allah maaf belibet. Di YouTube Casio Education Indonesia silahkan dicek, kita sudah punya 90 video. Di sana berisikan fitur-fitur yang ada tentang Casio 991X. Begitu mungkin ya Pak Pinda ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, baik Bapak dan Ibu. Kita masih menunggu Pak Bukik untuk hadir bersama-sama dengan kita. Jadi sudah dikonfirmasi, kita akan membersamai beliau untuk saat lagi. Beliau akan hadir bersama-sama dengan kita. Jadi tunggu saat lagi, kita masih menunggu bersama-sama beliau di tengah-tengah kita untuk menyampaikan materi paparan luar biasanya. Di sini terlihat nama-nama yang tidak asing di di kegiatan-kegiatan Casio kita, banyak nama-nama yang memang sudah hampir setiap sesi selalu ada, tapi banyak juga nama-nama baru yang mungkin karena ada pemateri yang luar biasa sehingga ikut bersama-sama dengan kita di sesi malam hari ini. Kami coba konfirmasi dulu ke Pak Bukik. Kayaknya Pak Bukik udah bergabung dengan kita deh, Pak. Baik, kita coba sebentar, saya coba cek ya. Selamat malam Pak Bukik. Sebentar, saya coba cek. Kalau saya cek partisipan belum ada sih, Mbak. Coba sapa. Selamat malam Pak Bukik, kalau sudah hadir baik. Mbak Pinta mungkin Pak Bukik bisa dijadikan co-host. Sudah. Oke. Selamat malam Bapak. Baik. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Bukik, alhamdulillah. Baik, sehat Maaf, Bapak. terlambat masuk. Baik Bapak, jadi ini ada kawan-kawan yang memang sudah tidak sabar termasuk saya untuk menunggu deg-degser ini saya mendampingi idola saya. Baik, Bapak kita mulai saja sesi pada malam hari ini. Siap. Baik. Sambil menunggu Pak Bukik untuk menyiapkan presentasinya seperti biasanya saya awali dengan pantun. Saya lagi belajar pantun ini Pak Bukik ini. Wah, luar biasa ini. Enggak belajar saja, masih jelek juga sebetulnya, masih sering cari-cari di di googling juga sebetulnya. Baik, belajar dengan guru matematika setelah selesai pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kita buka sesi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai pada sesi malam hari ini. Hari ini hari Selasa tanggal 7 bulan 12 tahun 2021. Ini adalah Casio webinar ke-90, ini seri ke-90. Jadi seri ke-90, seri yang luar biasa dengan pemateri yang luar biasa. Hari ini, malam hari ini Bapak dan Ibu, kita sudah dibersamai, sudah dihadiri pada malam hari ini pemateri hebat kita, Bapak Bukik Setiawan. Beliau adalah pemikir hashtagnya Merdeka Belajar yang merintis sejumlah inisiatif pendidikan untuk mewujudkan pendidikan Merdeka Belajar bagi semua dan setiap. Saya ulangi lagi, bagi semua dan setiap anak Indonesia. Luar biasa sekali. Saya malam hari ini berbangga dan berbahagia sekali mendampingi Bapak dalam sesi malam hari ini. Tanpa berpanjang dan berlebar lagi, nanti jadi luas, apalagi volume, kami aturkan Pak lebih kurang waktu 60 menit untuk memberikan paparannya. Disilahkan Bapak, monggo. Bapak masih di mute, maaf. Oke, ya. Oke, terima kasih Mas Sufit, Mas Suhan buat pengantarnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kita malam ini akan ngobrol soal Guru Merdeka Belajar. Saya izin untuk share screen ya. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan sejumlah insight gitu ya setelah nanti mengikuti sesi ini. Baik. Oke. Share screen. Oke, ini pengantarnya. Terus, ya tadi sudah diperkenalkan. Nah, ini 3 topik obrolan kita. Ada 3 kategori besar, yaitu krisis pembelajaran, konsep Merdeka Belajar, dan kemudian kita baru masuk ke Guru Merdeka Belajar. Rekan-rekan kalau ada pertanyaan atau komentar, tanggapan, nanti silakan tuliskan terlebih dulu di chat. Nanti yang nulis di chat nanti mungkin kalau ada waktu kita akan bahas gitu ya. Kita masuk dulu ke topik yang pertama soal krisis pembelajaran. Apa yang kita anggap baik-baik saja pada jangka pendek, ternyata pada jangka panjang itu menghasilkan krisis pembelajaran. Setiap hari melakukan hal yang sama, diulang bertahun-tahun. Mungkin awalnya kita anggap itu bukan baik-baik saja, tapi kemudian karena kondisi, karena tuntutan akhirnya kita melakukannya berulang-ulang, dan ternyata yang terlihat baik-baik saja itu ternyata menghasilkan krisis. Krisis apa? Mari kita saksikan. Ini riset dari teman-teman di Semeru, gitu ya. Data dari tahun 2000 sampai tahun 2014, selama 14 tahun dianalisis, dan itu menunjukkan bahwa ini kesimpulannya, in school but not learning. Anak-anak Indonesia itu banyak yang di sekolah, semakin banyak yang ke sekolah, tetapi capaian belajarnya tidak setara dengan jumlah murid yang ke sekolah. Bahkan capaian belajarnya dari tahun 2000 sampai 2014 itu justru cenderung menurun. Ya, data yang lain juga menunjukkan hal serupa, dan yang paling ekstrim ini riset dari Bank Dunia yang baru dipublikasikan tahun 2020. Ini lebih tegas lagi, murid-murid Indonesia rata-rata bersekolah itu 12,4 tahun, tetapi yang efektif belajar itu hanya 7,8 tahun. Artinya ada 4,6 tahun yang hilang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara learning loss selama pandemi, kalau menurut risetnya Puslijak itu dalam 1 tahun pembelajaran itu 5 bulan hilang, di sini sebelum pandemi itu juga sudah terjadi learning loss. Nah, dari 12,4 tahun pembelajaran yang efektif hanya 7,8 tahun. 4 tahun itu lama, teman-teman. 4 tahun itu berarti lebih lama dari masa sekolah di SMP, lebih lama dari masa sekolah di SMA. Atau kalau dibandingkan lagi, murid-murid yang lulus kelas 12 SMA itu sebenarnya kompetensinya hanya setara dengan capaian di kelas
7 atau kelas 8. Ya, karena tadi 4 tahunnya hilang. Nah, pertanyaannya, apa iya hasil riset itu menggambarkan kenyataan yang kita alami sehari-hari? Nah, biasanya saya mengajak rekan-rekan guru untuk melakukan refleksi. Jangan-jangan hasil risetnya itu tidak nyambung dengan apa yang kita alami. Nah, sekarang kita refleksikan teman-teman ya. Jadi setelah ini saya akan menampilkan 3 pernyataan. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi saksi mata, gitu ya. Jadi saksi mata terhadap kenyataan yang dihadapi di ruang kelas. Ya. Caranya gampang, hanya cukup ngetik 0 atau 1 di chat. Ya. Jadi tinggal ngetik 0 atau 1. Kapan ngetik 0? Ngetik 0 kalau kenyataan yang Bapak Ibu lihat itu tidak sesuai dengan kalimat yang saya tampilkan di layar. Tulis 1 bila kenyataan yang Bapak Ibu lihat itu sesuai dengan kalimat yang saya tampilkan di layar, gitu ya. 0 bila tidak sesuai, 1 bila sesuai. Simpel kan ya Bapak Ibu sekalian ya? Baik, 1 sesuai, 2 tidak, 0 tidak sesuai. Begitu ya Bapak? Betul, betul. Baik, siap. Nah, ada 3 pernyataan. Ya, ini pernyataan yang pertama. Murid inisiatif belajar meski tidak disuruh guru atau orang tua. Silakan Bapak dan Ibu. 1 jika sesuai, 0 jika tidak sesuai. Silakan. Oke, sudah mulai menjawab. Silakan Bapak dan Ibu. 1 Ya. jika sesuai, 0 jika tidak sesuai. Ya, udah banyak kok, sudah banyak. Sudah banyak Bapak. Silakan. Mungkin ya. bisa sudah mewakili, sudah quorum kayaknya. Ya, teman-teman bisa juga sambil menyaksikan ya, sambil mengisi juga sambil menyaksikan. Kalau dari yang saya lihat di chat, ada beberapa yang menjawab 1, tapi sebagian besar itu menjawab 0. Gitu ya. Artinya tidak betul bahwa murid itu inisiatif belajar meskipun tidak disuruh guru atau orang tua. Jadi pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, sekarang kita masuk ke pernyataan kedua. Murid sedih ketika lonceng jam pulang berbunyi. Silakan ditulis 0 bila tidak sesuai, 1 bila sesuai. Wah, 1 jika sesuai, 0 jika tidak sesuai. Silakan. Ya. Murid sedih ketika lonceng jam berbunyi. Sedih ketika bel pulang. Ya, ini 0-nya lebih banyak lagi nih. Mas. Baik. Betul. 0-nya lebih banyak lagi. Jauh lebih banyak lagi. Oke. Kita masuk ke pernyataan ketiga. Oke, pernyataan ketiga. Murid gemar belajar ketika jam kosong. Murid gemar belajar ketika jam kosong. Jadi ketika jam kosong, itu siswa lebih cenderung lebih senang untuk belajar. Silakan, 1 atau 0. 1 jika sesuai, 0 jika tidak sesuai. Baik, kita mulai senyum-senyum sekarang ini, Bapak. Senyum-senyum sedih sebetulnya ini. Ya, nah, ya sama ya teman-teman ya, konsisten ya, atau bahkan semakin lama semakin pernyataan yang nomor 3 semakin banyak 0-nya gitu ya. Betul. Ini kan bahan buat kita berefleksi apa yang terjadi di ruang kelas kita gitu ya. Jadi ternyata teman-teman kita itu masih jauh dari menumbuhkan kegemaran belajar murid gitu ya. Jadi murid-murid belajar itu ya harus disuruh, diawasin, bahkan mungkin perlu melakukan cara-cara yang lebih ekstrim lagi untuk memastikan mereka belajar. Jadi sampai kemudian pertanyaannya adalah sebenarnya yang butuh belajar itu siapa sih? Anak-anak itu atau orang dewasa? Gitu ya. Itu kan seringkali kita membuat capek gitu. Nah, teman-teman, kalau prosesnya seperti ini, ya tentu
hasilnya juga wajar gitu ya. Kalau prosesnya ini kan kayak kita mendorong truk mogok gitu ya. Truk mogok. Kalau kita berhenti mendorong, ya truknya berhenti juga. Kita dorong lagi, ya dia jalan lagi. Nah, kalau situasi prosesnya kayak gini, ya hasil tentu tidak sesuai yang kita harapkan. Artinya, ya riset-riset yang tadi itu, ya itu betul apa adanya, menggambarkan kenyataan yang kita alami sehari-hari di ruang kelas, gitu kan. Jadi sebelum pandemi pun sebenarnya sudah terjadi krisis pembelajaran. Murid-murid terjajah belajar, mereka menderita belajar. Belajar diambil alih menjadi agenda orang dewasa tanpa melibatkan murid. Ya, jadi ya tadi muridnya harus tunggu disuruh, harus tunggu dipaksa dan segala macam. Nah, krisis pembelajaran ini sebenarnya yang mau diterobos oleh Merdeka Belajar. Apa sih Merdeka Belajar itu? Kalau dari perspektifnya Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar itu ada 3 cirinya. Yang pertama, tidak hidup terperintah. Jadi, ketika saya makan, ketika saya minum, itu tidak semata-mata karena diperintah oleh orang. Ya. Buki, makanlah. Barulah saya makan. Bukan karena gitu. Saya memerintah diri sendiri gitu ya untuk makan. Kenapa? Karena saya sadar makan itu penting. Karena saya sadar saya butuh makan untuk mencapai tujuan saya. Ya, jadi tidak hidup terperintah, tetapi menjalani hidup atas perintah diri kita sendiri. Kalau istilahnya sederhana ini ya melakukan sesuatu karena kesadaran sendiri. Tapi kalau Ki Hajar itu menggunakan istilah yang menarik. Jadi kita memerintah diri kita sendiri, bukan karena diperintah orang lain. Yang kedua, berdiri tegak karena kekuatan sendiri. Ya, bisa memerintah diri sendiri satu hal, tetapi tentu butuh kekuatan agar perintah tersebut menjadi kenyataan, gitu kan? Saya memerintahkan diri saya untuk makan, tetapi nggak berangkat, ya, tapi tetap rebahan, ya berarti nggak punya kekuatan. Padahal untuk merdeka tadi itu perlu kekuatan untuk menjalankan perintah tadi. Selain kekuatan, yang ketiga adalah kecakapan mengatur hidup. Sehingga ketika kita menjalankan perintah tersebut, perintah pada diri kita sendiri itu tidak terjadi kekacauan. Ya. Hidup kita itu tetap tertib di dalam batin kita, tertib dengan orang-orang ada di sekitar kita, tertib dengan lingkungan makrokosmos kita. Ya. Jadi ini luar biasa teman-teman. Jadi punya kesadaran itu dijalankan dengan kekuatan dan diatur di sedemikian rupa agar terbentuk ketertiban. Itu yang disebut oleh Ki Hajar Dewantara kemerdekaan dalam pendidikan. Ki Hajar Dewantara sendiri tidak menyebutkan secara eksplisit merdeka belajar. Ya. Kalau membaca bukunya, yang disebutkan adalah kemerdekaan dalam pendidikan. Nah, kita sebagai pewaris dari ajaran Bapak Pendidikan Nasional tentu perlu mengkontekstualisasikan ajaran tersebut ke zaman era sekarang, era modern gitu ya. Jadi kemudian kira-kira apa konsep yang menggambarkan dari ajarannya Ki Hajar Dewantara itu. Nah, itulah yang kemudian yang ketemu disebut sebagai merdeka belajar. Atau kalau kajian akademisnya itu disebut sebagai self-regulated learning. Ya, self-regulated learning. Learning yang diregulasi oleh self. Gitu ya. Learning yang diregulasi oleh self. Ya. Belajar yang diatur oleh diri sendiri. Nah, inilah cita-cita pendidikan kita. Inilah cita-cita kita. Ya, kebahagiaan kita itu ada di Merdeka Belajar. Kemerdekaan kita itu ketika kita melihat anak-anak belajar tanpa harus nunggu disuruh-suruh. Kebahagiaan kita itu ketika melihat bagaimana anak mengembangkan kompetensinya dari tahun ke tahun. Ya.
kebahagiaan kita itu adalah ketika kita melihat murid yang dulu masih ragu-ragu, sekarang percaya diri mempresentasikan karyanya. Ya, itu namanya merdeka belajar. Orang yang mengatur sendiri tujuan, cara, dan penilaian belajarnya. Sesuatu yang sederhana tapi powerful. 2 kata tapi powerful. Ya. Dan menggambarkan cita-cita kita, menggambarkan kebahagiaan kita. Saya jamin di sini, Bapak Ibu sekalian pasti ingin sekali punya murid-murid yang merdeka belajar. Nah, ini ada beberapa sumber referensinya, ada surat kabar guru belajar, ada buku Merdeka Belajar di Ruang Kelas, dan teman-teman yang disebut sebagai Merdeka Belajar ini atau self-regulated learning ini, itu juga teruji oleh riset, gitu ya. Bukan hanya 1-2, tapi oleh banyak riset. Ini Daniel Moss itu mengkaji sejumlah riset dan menunjukkan bahwa Merdeka Belajar berkorelasi secara positif dengan capaian murid, baik di sekolah menengah maupun di sekolah dasar. Dan Merdeka Belajar juga berkorelasi secara positif pada pendidikan in service atau pelatihan in service guru-guru. Jadi guru-guru yang dilatih setelah menjabat kemudian dilatih, itu juga ternyata mereka yang punya self-regulated learning, mereka yang merdeka belajar, akademik performanya lebih tinggi. Bahkan lebih dari itu, merdeka belajar juga bisa memprediksi kinerja. Jadi kalau tanya, apa syarat utama untuk menjadi guru? Saya dengan tegas menjawab bahwa merdeka belajar. Ya, karena bukan hanya karena saya memikirkan merdeka belajar, tapi memang ada sejumlah riset yang menunjukkan bahwa guru yang merdeka belajar itu, kemerdekaan belajar guru itu bisa dipakai untuk memprediksi kinerja ketika guru tersebut bekerja di suatu sekolah. Nah, sekarang kita masuk. Jadi apa itu guru merdeka belajar? Ada 3 dimensinya, teman-teman. Yang pertama, komitmen pada tujuan. Ya. Ini pelajar ya. Pelajar itu bukan murid. Pelajar itu adalah orang yang belajar. Ya. Jadi di sini konteksnya orang yang belajar itu adalah guru itu. Pelajar yang berorientasi pada tujuan dan pencapaiannya, antusias. Jadi kita sadar betul apa sih misi kita untuk mengajar itu, apa sih misi kita untuk mendidik itu. Yang kedua, mandiri, mampu mengatur prioritas, mampu mengatur cara agar adaptif menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pekerjaan. Dan yang ketiga adalah refleksi, gitu ya. Selalu merefleksikan hari ini apa sih yang sudah berjalan efektif, apa sih yang masih perlu diperbaiki, itu selalu refleksi. Tidak hanya di akhir proyek, tidak hanya di akhir program, tapi juga setiap hari. Dari refleksi ini, kemudian kita akan memperbaiki. Oh iya, ternyata tujuannya kemarin kurang. Oh, ternyata kemarin targetnya itu tidak realistis. Oh, kemarin caranya nggak efektif, diperbaiki. Komitmen mandiri refleksi, komitmen mandiri refleksi, selalu berputar terus. Nah, ini beberapa contoh perilaku-perilaku dari guru yang merdeka belajar. Melakukan praktek yang membuatnya sadar utuh terhadap tujuan pembelajaran yang esensial, memahami dan memprioritaskan murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Ya. Jadi tujuan kita mengajar itu ya murid-murid. Murid-muridlah sumber subjek dalam pembelajaran. Tanpa murid tidak ada pendidik. Tanpa murid tidak ada pendidik. Jadi bayangkan kalau ada alien datang dan memusnahkan manusia berusia 0 sampai 18 tahun, maka otomatis seluruh pendidik, seluruh lembaga pendidikan itu kehilangan maknanya. Jadi tujuannya itu adalah pada murid, sehingga setiap hari guru yang merdeka belajar itu memikirkan bagaimana membantu murid-muridnya untuk lebih efektif belajar. Yang ketiga, menetapkan tujuan dan target yang menantang tapi realistis, baik dalam pembelajaran di ruang kelas maupun dalam pengembangan diri. Yang kedua, memahami diri pada cara merancang pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kesiapan murid. Jadi bukan mengajar kurikulum, gitu ya, tapi mengajar murid. Yang kedua, mencari cara yang efektif. Kalau satu cara
gagal, cari cara yang lain. Yang ketiga, aktif mengikuti kegiatan seperti rekan-rekan guru malam ini. Itu kalau dari ukuran ini, itu sudah menunjukkan sebagai pribadi yang merdeka belajar. Karena guru yang merdeka belajar itu dengan inisiatif sendiri mengikuti kegiatan. Apakah berkomunitas, berbagi, ikut webinar, ikut pelatihan, dan segala macam. Yang ketiga, kategori ketiga itu refleksi berkala. Setiap hari membuat catatan reflektif harian untuk mengenal apa yang sudah efektif dan apa yang perlu diperbaiki, meminta umpan balik dari rekan guru, kepala sekolah, atau orang tua untuk memperbaiki pembelajaran, dan memastikan menindaklanjuti hasil refleksi tersebut pada rencana pembelajaran dan pengembangan diri. Nah, guru yang merdeka belajar juga akan bergeser dari miskonsepsi menjadi konsep. Dari manajemen kelas yang awalnya kelas terjajah belajar, menjadi kelas yang merdeka belajar. Yang awalnya pembelajaran itu berorientasi target, ngejar ketuntasan, ngebut kayak sopir angkot, menjadi pembelajaran yang berorientasi pada murid. Dari yang orientasi sumatif, semuanya itu menentukan nilai akhir, menjadi berorientasi pada asesmen, diagnosis, dan formatif. Kenapa? Karena asesmen, diagnosis, dan formatif itu membantu kita untuk memahami kebutuhan dan kompetensi awal murid. Nah, kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut soal guru merdeka belajar ini, bisa ikut di program Ayo Guru Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Teknologi. Salah. Pencet. Selesai. Begitu, teman-teman, gambaran dari guru merdeka belajar, konsep maupun prakteknya. Kita masuk aja lebih dalam ke tanya-jawab, gitu ya. Baik, terima kasih Pak Bukik atas paparannya. Luar biasa, saya sampai melongo tadi melihat paparan yang dahsyat ini tadi. Jadi sampai dengan saya ada beberapa catatan-catatan sampai terperangah tadi saya melihat konsep yang luar biasa. Oh iya Pak Bukik, jadi nanti mungkin ini saya minta tolong Pak Bukik, ada satu penanya terbaik yang menurut Pak Bukik nanti bisa di-keep, satu akan mendapatkan giveaway dari Casio Pak Bukik. Jadi nanti jadi nanti ada ini kan apa namanya materinya simple, padat tapi kenceng, maksudnya padat tapi dapat banget. Jadi kita akan perkuat Bapak dan Ibu di sesi tanya dan jawab. Saya mulai dari yang pertama dulu nih, ada satu orang pertama yang bertanya nih dari Ananda Putri Rabiatun. Bagaimana kita sebagai guru memiliki atasan atau koordinator yang sering mematahkan keputusan bersama dan mementingkan keputusannya secara pribadi. Padahal, mohon maaf, koordinator tidak pernah mendalami ilmu sebagai pendidik, baik dalam kuliahnya dan pengalamannya dalam pendidikan. Ini Pak Bugik, ada pertanyaan dari Ananda Putri ini. Jadi, bertanya tadi kebetulan direct message ke saya. Pertanyaan tadi, bagaimana jika ada guru kita sebagai guru memiliki atasan atau koordinator yang seringkali mematahkan keputusan bersama secara pribadi, padahal dia tidak punya latar belakang ilmu pendidikan. Begitu mungkin Pak Buki. Oke. Ya, terima kasih. Bu siapa tadi? Dari Bu Ana. Dari Bu Ana ya? Ana. Oke. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Ana. Jadi sebagai guru memang selain penting untuk menguasai kompetensi pedagogik, itu juga penting untuk mengelola kompetensi untuk mengelola relasi kerja, gitu ya, baik dengan sesama rekan maupun dengan atasan. Nah, yang menarik adalah yang perlu dipahami pertama adalah guru itu lebih dari sebuah pekerjaan. Guru itu adalah sebuah profesi, gitu ya, sebuah profesi. Jadi kita memang beda dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang tugasnya lebih kepada mengerjakan
perintah atau menjalankan tugas penugasan dari tempat kerja, gitu ya. Namanya profesi itu berarti ada proses, ada professional adjustment yang harus dilakukan guru agar sesuai dengan kebutuhan muridnya sebagai subjek pembelajaran. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat antara guru dengan koordinator atau antara guru dengan guru yang lain, maka ukuran yang penting adalah bagaimana itu dampaknya buat murid-murid. Jadi keputusan terbaik adalah keputusan yang paling membantu murid-murid untuk belajar. Itu yang perlu jadi acuan. Nah, bagaimana kalau kemudian koordinatornya mengambil keputusan yang berbeda? Pada satu titik, tadi ingat ya, sebagai seorang profesional, maka guru itu tetap bisa menjudgment secara profesional di praktek di dalam ruang kelasnya. Ya, kalau memang keputusan koordinatornya itu melanggar hak anak atau merugikan anak dalam hal pembelajaran, membuat murid malah justru jadi enggan belajar dan segala macam, ya sudah selayaknya guru menegakkan adjustment profesionalnya untuk kepentingan murid. Itu Bu Ana. Jadi murid. Baik, jadi selalu apapun itu selalu kita dasarkan sebagai yang diutamakan selalu murid ya Pak. Jadi apapun keputusan kita selalu murid sebagai tonggak utama kita dalam melakukan keputusan. Jadi selalu berpihak kepada murid. Begitu mungkin ya Pak Bukik ya? Siap ya. Baik. Ada tambahan lagi nih di kolom chat, jadi udah mulai banyak banget ini. Nanti padahal Bapak dan Ibu saya pikir nanti mau bertanya secara langsung juga boleh sebetulnya. Tadi saya baca dulu nih. Dari siapa nih? Pak Syaifullah nih. Dari Pak Syaifullah berkaitan dengan kebebasan merdeka belajar dalam berpikir dan dalam apa ini? Saya kurang tahu ini, kebebasan saya kurang tahu paham. Berkaitan dengan merdeka belajar, kebebasan dalam berpikir, kebebasan guru sebagai garda terdepan membentuk masa depan bangsa melalui proses pembelajaran. Pertanyaan saya, di sekolah kita mengadakan literasi, membaca buku fiksi, lalu meminta menggunakan era digital yang wahananya HP. Sebagai guru, apa yang harus dilakukan nih? Sudah bergeser dari buku ke HP, menggunakan link e-book. Apakah itu benar sikap guru yang memang harus dibatasi hanya buku saja boleh dibaca, tapi tidak menggunakan HP sebagai bacaan. Jadi ada pergeseran teknologi mungkin ini lebih garis besarnya ini Pak Bukik. Oke. Ya, yang penting untuk disadari sebenarnya adalah apa tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Jadi itu dulu, apa tujuan pembelajaran yang mau dicapai. Teknologi itu adalah pilihan-pilihan yang bisa kita ambil sejauh dia relevan dan berkontribusi pada tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Jadi misal apakah tujuan pembelajarannya itu memang pada keterampilan yang terkait langsung dengan buku cetak atau tidak, atau lebih keterampilan yang sifatnya konseptual, kemampuan bernalar. Kalau di tujuan pembelajarannya itu hanya ngomong keterampilan yang bernalar, itu ya tentu teknologinya mau menggunakan buku cetak atau menggunakan HP itu tidak jadi masalah. Yang kedua adalah soal kemampuan murid dan orang tua. Gitu ya. Jadi di beberapa sekolah itu diperkenalkan yang namanya diferensiasi. Artinya murid-murid yang punya akses ke buku cetak, ya pakai buku cetak. Murid-murid yang punya akses ke HP, boleh pakai HP. Jadi tidak masalah pengguna teknologi yang dipakai itu seperti apa. Sejauh bagaimana itu satu, murid mampu mengaksesnya, kedua relevan dengan tujuan. Kalau dua syarat itu tercapai, santai aja, nggak ada masalah, tidak harus seragam juga. Jadi nggak harus 32 anak itu baca buku cetak semua, atau tidak harus 32 anak itu
baca HP semua. Itu bisa beragam. Ya, sejauh tadi murid mampu mengaksesnya dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Baik Pak Buki, jadi tidak harus semata-mata guru siswa tekstual, literasinya dari buku ya, berarti boleh dari e-book, boleh dari apapun. Bahkan dalam Merdeka Belajar justru keberagaman itu malah tidak masalah ya Pak Buki, tidak harus satu seragam dan sebagainya. Jadi apapun yang penting tujuannya tadi adalah tetap tujuan utamanya adalah ke murid. Itu mungkin. Baik, tambahan lagi nih dari Pak Jagodi nih. Dari Pak Jagodi, saya mau bertanya, perbaikan apa lagi nih Pak yang dilakukan untuk memperbaiki situasi lost learning? Jadi terima kasih Pak. Jadi perbaikan apa lagi kira-kira nih yang untuk memperbaiki learning loss mungkin ketika di masa pandemi ini? Learning loss. Iya betul. Oke, Pak Jagodi, saya kasih satu tips ya, yang itu mudah dan berdampak besar, gitu ya. Jadi saya jamin semua peserta webinar yang hadir malam ini bisa melakukan tips tersebut. Ada yang mau? Tipsnya mudah dan berdampak besar. Mau banget Pak tentunya. Oke. Saya tampilkan presentasi lagi ya, saya izin share presentasi lagi. Bapak Ibu sekalian, selama pandemi itu terjadi learning loss literasi itu 6 bulan. Numerasi itu diprediksi 5 bulan. Dari 1 tahun itu jadi hilang 6 bulan, kalau yang numerasinya itu hilang 5 bulan. Nah, pada bulan Agustus 2020, Kementerian sudah mengeluarkan Kemendikbud nomor 719 P/P/2020, di mana satuan pendidikan diberi 3 pilihan kurikulum. Yang pertama, kurikulum 2013, yang kedua, kurikulum darurat, yang ketiga, penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Apa sih bedanya? Ya, apa sih bedanya? Tidak ada bedanya. Kurikulum darurat adalah kurikulum 2013. Penyederhanaan kurikulum adalah kurikulum 2013. Bedanya apa? Bedanya diringkas. Jadi yang kurikulum darurat ini diringkas oleh pemerintah, sementara yang penyederhanaan kurikulum secara mandiri itu diringkas oleh satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan boleh menggunakan kurikulum darurat dan atau meringkas sendiri. Yang versi pemerintah ini, yang kurikulum darurat, itu tingkat meringkasnya itu menghapus 30-50% dari KIKD yang ada. Ya. Jadi artinya konsekuensinya apa? Konsekuensinya KIKD yang diajarkan kepada murid-murid itu lebih sedikit. Ya. Lebih sedikit dibandingkan kurikulum 2013. Enak kan? Ya, betul. Mengajar lebih sedikit. Nah, ternyata teman-teman, pertanyaan, mengajar lebih sedikit sama mengajar lebih banyak, itu dampaknya ke murid lebih besar mana? Secara common sense, kita pasti akan ngomong, ya mengajar lebih banyak Pak, itu pasti lebih lengkap, lebih utuh. Tetapi sejumlah guru yang tahu esensi proses pengajaran, itu akan mengatakan lebih sedikit itu lebih kena Pak, soalnya lebih berdampak, lebih esensial. Dan hasil risetnya teman-teman, murid yang diajar dengan menggunakan kurikulum darurat, skor numerasinya lebih tinggi dibandingkan murid-murid yang menggunakan kurikulum 2013. Skor literasinya juga gitu. Lebih tinggi murid-murid yang diajar dengan kurikulum darurat. Ya. Itu selisihnya bisa dihitung 4 bulan. Artinya dengan berpindah ke kurikulum, kita itu bisa menyelamatkan yang tadi itu minus 5 bulan pembelajaran learning loss, bisa terselamatkan 4 bulan. Yang awalnya learning loss itu 6 bulan di literasi, bisa kita selamatkan jadi 4 bulan. Jadi di sini learning loss-nya tersisa 1 bulan, di sini learning loss-nya tersisa 2 bulan. Hanya dengan bergeser kurikulumnya. Nah, kurangnya apa, teman-teman? Baik. Mengajar lebih sedikit, belajar lebih bermakna, kompetensinya murid lebih meningkat. Nah, itu tips praktisnya.
Kenapa praktis? Karena untuk pindah dari kurikulum 2013 ke kurikulum darurat tidak butuh syarat apa-apa. Tinggal ngelompati KE KD yang diringkas. Udah, itu nggak usah diajarkan. Itu sesimpel itu, teman-teman. Sesimpel itu justru capaian murid lebih melejit. Lebih tinggi. Oke. Baik, jadi tidak terpaku lagi ke paradigma yang lama, bahwa semakin banyak yang diajarkan, semakin siswa menerima. Justru kecil atau ringkas tadi, kurikulum darurat tadi, bahkan justru melejitkan literasi numerasi bahkan ya. Betul. Baik. Dari penelitian malah justru seperti itu ya. Baik. Terima kasih Pak Bu. Jadi logikanya gini, Mas Mufid. Logikanya gini. Belajar penjumlahan, ya, penjumlahan murid-murid. Dengan materi yang lebih sedikit, maka guru punya waktu lebih banyak mengajarnya. Sehingga betul. Mengajar penjumlahan itu bisa dengan mulai menghitung benda-benda yang ada di sekitar rumah, menghitung pakai buku LKS, bisa menghitung juga pakai kalkulator. Bisa pakai 3 aktivitas hanya untuk satu tujuan pembelajaran. Kalau waktunya lebih leluasa. Tapi kalau waktunya mepet, ya pasti nggak ada pilihan-pilihan kegiatannya, ya cuman tinggal dijelaskan, diceramahi. Berarti itu malah ketemunya menyelesaikan materi, ketemunya guru selalu dikejar-kejar bagaimana cara menghabiskan materi ketemunya jadinya Pak Bukik ya. Betul. Seringkali guru-guru itu terkungkung ketika harus menghabiskan materi. Aduh, materi ini belum sampai nih. Materi ini belum sampai nih. Betul. Baik. Jadi... Dan itu ada pertanyaan lanjutan dari itu. Teman-teman, kalau teman-teman milih kurikulum darurat, maka nanti di dapodiknya juga berubah. Tidak menggunakan dapodik, tidak menggunakan ketuntasan yang di kurikulum 2013. Jadi gesernya memang harus geser di level satuan pendidikan ya. Ajak kepala sekolahnya untuk berubah. Begitu, Mas Mufid. Baik. Terima kasih Pak. Ini ada tambahan lagi, mungkin ini masih berkaitan yang tadi nih. Izin bertanya, bagaimana cara mengubah mindset siswa kita? Karena merdeka belajar, sebagian merdeka mengartikan merdeka sama dengan bebas. Jadi merdeka bebas untuk belajar atau tidak, bebas memilih cara belajar. Miris memang, mohon bantuannya Pak. Jadi seringkali merdeka itu diartikan dengan bebas. Bebasnya menjadi bebas yang terlalu lepas mungkin bahasa yang ditanyakan oleh Bu Aulia ini. Begitu mungkin Pak Bukik. Ya. Jadi yang pertama adalah kita sendiri sebagai guru juga penting memahami konsep merdeka belajar, gitu ya. Jadi merdeka sama bebas itu sesuatu yang beda. Bebas itu freedom, merdeka itu independen atau otonom. Bebas itu adalah kesempatan untuk berbuat sesuka hati. Independen atau otonom atau merdeka itu kewenangan untuk mengatur sendiri urusannya. Itu yang perlu dibangun dulu pemahaman di gurunya. Nah, setelah itu kemudian bagaimana guru menjadi teladan sebagai sosok yang merdeka belajar, sosok yang terus belajar, yang selalu mencoba cara-cara baru untuk melakukan pengajaran. Karena kalau kita sendiri tidak mencontohkan ada inovasi-inovasi, ya gimana itu kita menularkan ke murid-murid. Yang ketiga, melibatkan murid-murid dalam berdiskusi tentang tujuan pembelajaran, target untuk pencapaiannya seperti apa, pilihan-pilihan caranya seperti apa, itu silakan didiskusikan ke murid-murid. Nah, dari situ nanti murid-murid akan merasa memiliki terhadap proses belajarnya. Hanya dengan murid yang merasa memiliki, maka murid itu akan bersikukuh, akan punya motivasi untuk terus belajar. Baik. Ini mungkin justru sudah menjawab pertanyaan dari Bu Riani nih Pak Bukik. Bagaimana cara agar murid berinisiatif belajar tanpa disuruh? Jadi tentu triknya memang dari gurunya, tadi sudah dijawab bahkan Pak Bukik. Jadi triknya bagaimana caranya agar siswa itu belajar tanpa disuruh ya. Tentunya pemahaman di guru juga harus ada dulu bahwa sebetulnya merdeka itu bukan bebas seenaknya tadi ya, bahwa merdeka itu kewenangan kita untuk mengatur diri kita agar bisa menjadi lebih baik.
Baik, saya lanjutkan. Bapak dan Ibu, mungkin setelah ini boleh tanya secara langsung ya Bapak dan Ibu. Kita menyelesaikan dulu yang ada di kolom chat sebentar. Bagaimana guru mengatasi pembelajaran? Iya, jadi ini kita menyelesaikan yang ada di chat dulu, kawan-kawan. Jadi sebentar yang di chat di keep dulu, mungkin yang dituliskan dulu. Kita akan ngobrol secara langsung Bapak dan Ibu nanti dengan pemateri luar biasa kita. Sebentar, kita selesaikan dulu ini. Ada yang ngomong, tulisan saya harus dibaca. Oh ya, baik. Pembelajaran Merdeka Belajar sementara guru belum memiliki pengalaman merdeka. Ini juga sama nih. Guru belum memiliki pengalaman Merdeka Belajar dan referensi belajar karena program Merdeka Belajar merupakan program yang baru diluncurkan oleh Kemendikbud di era Mas Menteri ini. Pertanyaannya di sini bagaimana dapat menerapkan Merdeka Belajar dalam mengajar dan dalam kurikulum saat pandemi ini. Begitu Bapak. Bagaimana dapat menerapkan Merdeka Belajar dan mengajar? Ya, ya teman-teman, ini memang inisiatif baru dan ini sebenarnya bukan hanya program, tapi menjungkir balikan paradigma yang selama ini ada. Di Merdeka Belajar itu dulu guru hanya sebagai pelaksana kurikulum. Ketika Merdeka Belajar, guru itu juga sebagai desainer atau kreator dari kurikulum, sebagai pihak yang punya praktek-praktek baik yang perlu diakui oleh pemerintah. Bagaimana contoh sederhana seperti yang saya sebutkan tadi. Semenjak pandemi, sebenarnya pemerintah sudah memberikan kewenangan pada guru dan satuan pendidikan memilih kurikulumnya. Jadi, pilih kurikulum mana yang paling cocok ya dengan murid, dengan guru, dengan satuan pendidikan. Dan yang itu artinya apa? Artinya ada kepercayaan dari pemerintah kepada guru untuk mengambil keputusan di level satuan pendidikan. Ini kan juga bukti bahwa ada kemerdekaan belajar untuk menentukan kurikulum. Meskipun sayangnya dari data yang tadi saya tampilkan, sebagian besar satuan pendidikan masih tetap nyaman di kurikulum 2013. Dikasih kurikulum yang diskonan pun nggak mau. Padahal kan enak ya. Ngajar lebih sedikit itu kan lebih enak kan teman-teman. Iya, seringkali atau mungkin ada sedikit seringkali mungkin ini curhat pribadi sih mungkin Pak Bugi. Seringkali ada pemahaman yang sedikit keliru di teman-teman. Seringkali berpikirnya mungkin gini, apapun kurikulumnya, seringkali itu ada apatisme di teman-teman juga. Apapun kurikulumnya, ya saya ngajarnya tetap gini. Biasanya ada kayak gitu juga apatisme di teman-teman. Jadi kurikulumnya ganti lagi nggak apa-apa, terserah. Pokoknya saya gini. Seringkali itu ada beberapa mungkin di antara teman-teman kita kurikulumnya mau apapun ya pokoknya saya kayak gini aja Pak. Biasa ada juga teman-teman yang mungkin teman-teman guru juga yang tadi berada di comfort zone palsu sebetulnya. Pokoknya ya saya gini Pak, saya pokoknya ngajar ya gini Pak. Seringkali ada beberapa teman-teman yang gitu. Jadi kurikulumnya mau apapun ya saya pokoknya kayak gini. Mau ada pandemi mau ada enggak saya ngajarnya gini. Saya bisanya cuma WA-an saja ya sudah pakai WA saja. Ada tetap di antara teman-teman kita yang masih berpikir seperti itu sebetulnya. Boro-boro mikir murid, pokoknya saya ya gini. Seringkali masih ada juga sebetulnya teman-teman kita yang masih seperti itu. Ya. Jadi ya sih kompetensi guru Indonesia memang beragam dari yang paling canggih sampai yang masih perlu dukungan yang lebih besar. Tapi saya yakin kalau guru-guru yang hadir malam ini itu punya kompetensi yang memadai untuk berinovasi gitu ya. Ngapain sih malam-malam sudah selesai jam kerja masih buka Zoom gitu ya, mendengarkan omongan orang itu kan sebenarnya sudah menunjukkan teman-teman punya kemerdekaan dalam belajar. Ya, dengan sesi ini harapannya kita memang merefleksikan, mengidentifikasi apa sih yang miskonsepsi untuk kita tinggalkan tadi conversion palsu tadi untuk masuk ke zona belajar gitu ya. Ini juga nyambung dengan beberapa pertanyaan di chat tadi. Loh kalau nggak diajarkan nanti nggak tuntas, nanti kalau masuk perguruan tinggi seperti apa?
Bapak Ibu guru sekalian, ujian masuk perguruan tinggi dari awal, dari dahulu kala itu tidak pernah, jadi bukan kisi-kisinya itu tidak mengacu pada kurikulum di persekolahan. Kenapa? Karena cara berpikir ujian masuk perguruan tinggi itu beda, teman-teman. Kalau kurikulum 2013 itu kan membekali apapun ya, bekali 2013 kurikulum di sekolah itu kan membekali murid-muridnya untuk menguasai sejumlah kompetensi yang bisa digunakan murid tersebut untuk bertahan hidup, termasuk untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, nilainya dari kurikulum itu hanya menggambarkan hasil belajar, menggambarkan masa lalu. Sementara ujian masuk perguruan tinggi itu yang diujikan adalah kapasitas menalar yang dibutuhkan untuk menempuh perguruan tinggi. Untuk yang diprediksi dengan tes tersebut itu untuk memprediksi anak ini bisa nggak sih masuk ke perguruan tinggi, sanggup nggak sih menghadapi tantangan belajar di perguruan tinggi. Jadi cara berpikirnya itu beda. Jadi alih-alih Bapak Ibu guru sekalian menghabiskan kurikulum 2013, sekalian aja ajarkan sesuai dengan kisi-kisi masuk perguruan tinggi negeri. Itu lebih realistis daripada mengejar kurikulum 2013. Kurikulum 2013, teman-teman, adalah kurikulum yang paling semrawut persiapannya. Paling padat, paling banyak banget. Itu setengah mati. Jadi daripada capek-capek di kurikulum 2013, ayo, kalau memang mau bantu muridnya masuk PTN, udah ajarin semua konsep yang diajarkan di seleksi masuk perguruan tinggi. Itu lebih realistis. Baik. Jadi kalau ada kekhawatiran guru-guru, kalau siswanya tadi ada banyak, kalau materinya di skip atau tidak diajarkan oleh guru, berarti nanti kita tidak membekali siswa ke PTN gimana? Nah, berarti sebetulnya itu ya. Jadi ada kesalahpahaman konsep mungkin ketika guru-guru kalau tidak diajarkan berarti nanti nggak bisa mengerjakan soal lanjutan, ujian masuk perguruan tinggi itu, padahal beda konsep sebetulnya Pak Bukik ya. Jadi antara kurikulum atau antara hal yang akan diujikan dengan materi yang ada di di sekolah, begitu mungkin ya. Ya. Jadi ini kebanyakan terus pada terpacu ini, bahkan hampir semua ini berkata tentang belajar bersambung ke PTN. Oke, bagaimana Bu? Oh ini, Bapak ini ada sedikit menarik yang mau ini ya. Bagaimana hubungan Merdeka Belajar dengan asesmen nasional, Pak? Ini ada pertanyaan yang cukup kritis nih. Gimana Pak Bu? Oke. Harmonis dan romantis. Harmonis dan romantis. Karena tadi sebetulnya sudah disampaikan ya, betul. Ya, jadi tadi padahal sudah disampaikan di PPT pun ada. Iya, silakan Bu, Pak. Jadi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang perlu dipahami ya teman-teman. Jadi kalau dulu itu ujian nasional itu memang orientasinya pada penguasaan konten. Oleh karena itu ada kisi-kisi ujian nasional yang dikeluarkan kementerian tiap tahun. Ya. Kisi-kisi itu tiap tahun berubah, gitu kan ya. Karena yang orientasinya ujian nasional itu untuk penguasaan konten. Sementara di asesmen nasional itu tidak ada, teman-teman, kisi-kisinya. Ya. Yang ada adalah tahap perkembangan kompetensi literasi dan numerasi. Itu sudah dibuka lama di website Basunjar. Dari ke tahun ya tetap itu nggak berubah. Kenapa? Karena kalau yang di asesmen nasional itu yang diukur adalah penguasaan kompetensinya. Jadi bukan hafalannya, bukan materinya, tapi bagaimana murid bisa menalar, bagaimana murid bisa mencerna suatu informasi dalam bentuk teks maupun angka dalam memecahkan suatu persoalan. Nah, justru itu teman-teman, kalau untuk masih ngejar konten, itu berarti masih pakai ngejar capaian keberhasilan ujian nasional. Kalau teman-teman mau ngejar asesmen nasional, kejarlah kompetensinya. Ya, lebih sedikit, tetapi lebih mendalam. Karena kompetensi itu lebih ahli, gitu, teman-teman. Jadi, mana sih yang lebih ahli?
belajar menggunakan 1000 jenis kendaraan yang berbeda, atau belajar menggunakan 10 jenis kendaraan tapi diulang-ulang dengan beragam latihan belajar. Itu pasti akan lebih banyak yang lebih sedikit tapi pembelajarannya lebih kaya. Baik. Karena di sekolah-sekolah itu masih merasa begini mungkin Pak Budi. Bukan seringkali yang saya lihat di beberapa guru itu masih melihat AN rasa UN gitu loh Pak. AN rasa UN. Jadi ada pelatihan. Jadi kadang-kadang saya heran sendiri. Ada pelatihan lagi ngapain ini Bu? Ini mau persiapan asesmen nasional, kita lagi kasih pemadatan materi atau kasih pelatihan kepada anak-anak gitu. Jadi seringkali itu tadi Pak Buki mungkin. Jadi AN masih rasa UN ternyata masih terjadi dan itu masih berjamak. Banyak guru ataupun sekolah-sekolah yang masih memberikan memberikan pelatihan atau drill soal dan sebagainya tentang asesmen nasional. Itu masih banyak guru-guru kita melakukan itu. Jadi AN rasa UN itu masih kental banget di kita. Jadi mungkin karena belum pahamnya teman-teman tentang apa itu AN mungkin ya. Ya, padahal sebenarnya keseluruhan proses pembelajaran setiap hari itu sebenarnya adalah persiapan menuju asesmen nasional. Kenapa? Betul. Ya, tujuan pembelajaran itu kan membantu murid-murid untuk menguasai kompetensi. Jadi setiap hari itu persiapan. Jadi nggak perlu ada persiapan khusus lagi. Iya betul Pak. Jadi ini saya tambahkan dari Pak Pak Jaguri nih. Asesmen nasional tolak ukur atau instrumen kurikulum baru. Sebentar tulisannya Pak agak. Asesmen tolak ukur atau instrumen kurikulum baru yang kurikulum prototype, romantis lah pokoknya. Oh, ini curhat saja, maaf saya pikir bertanya. UN menguji konten, AN menguji nalar. Oke. Udah cukup mungkin pertanyaan dari teman-teman. Kita langsung lihat Bapak dan Ibu yang sudah raise hand. Kita lihat sebentar Bapak dan Ibu. Kita beri kesempatan untuk Bapak dan Ibu bisa bertanya. Saya lihat tadi ada yang sudah raise hand. Baik, kita lihat. Baik, saya coba panggil Pak Syaifullah. Silakan Pak Syaifullah. Nama dari mana? Pertanyaannya satu aja ya Pak, biar rata. Oke Pak Syaifullah, silakan. Saya silakan bisa unmute Pak Syaifullah. Cek nama dari mana? Tanya silakan Pak Syaifullah. Monggo. Ya, terima kasih Mas Moderator. Nama Syaifullah dari Banjarmasin, guru SMA Negeri 7 Banjarmasin. Silakan Pak Syaifullah. Ya, begini. Tadi ada menyinggung mengenai pembelajaran yang sedikit ya Pak ya. Pak. Jadi kesan di pikiran saya dengan adanya pembelajaran yang lebih sedikit itu, apakah nanti akan berdampak Pak dengan moral siswa. Nah, sedangkan di masa pandemi saja itu kecanduan HP itu sangat merajai gitu. Nah, ini apakah akan berdampak dengan moralnya? Nah, itu saja Pak, saya singkat tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Syaifullah. Monggo, nggih. Oke. Bapak Ibu guru sekalian, semakin banyak materi yang diajarkan, berarti semakin sibuk kita ngurusin materi-materi dan semakin sedikit kita ngurusin perilaku dan moral murid. Gitu kan? Iya, jadi justru materinya lebih sedikit itu agar guru-guru punya waktu yang lebih leluasa untuk mendiskusikan tentang perilaku, tentang kebiasaan positif, punya waktu untuk melakukan refleksi, melakukan banyak aktivitas-aktivitas untuk pengembangan karakter murid, tidak keburu-buru di materi. Jadi kalau semakin banyak materinya itu malah
malah justru membuat kita yang meninggalkan karakter murid-murid, Pak. Jadi ayo dikurangi agar kita bisa lebih tadi mendiskusikan isu-isu tadi, penggunaan HP itu kita bisa diskusikan dengan anak-anak. Bagaimana sih idealnya, kapan sih menggunakan HP? Itu bisa jadi topik-topik yang menarik untuk didiskusikan dengan murid-murid dan mencari solusi bersama-sama dengan murid-murid juga. Itu yang justru perlu waktu tambahan. Dan waktu tambahan itu nggak akan ada kalau kita terburu-buru gitu kan, Pak. Baik. Jadi Gitu. sebetulnya kalau untuk kecanduan HP itu kan tergantung kita mungkin ya Pak Bukik ya, bagaimana mensiasati handphone itu diimplementasikan kayak yang tadi itu literasi apa namanya membaca tidak harus selalu menggunakan buku tadi ya Pak. Jadi boleh juga menggunakan e-book, boleh menggunakan apa. Nah, mungkin kecanduan HP ini bisa digeser mungkin apa namanya paradigmanya tidak harus kecanduan HP itu untuk game, bisa jadi untuk pendidikan atau mungkin malah Pak Syaifullah bikin konten tentang aplikasi pendidikan mungkin Pak Syaifullah itu akan jauh lebih keren tuh, apalagi aplikasi itu bikinan gurunya sendiri, itu berbangga sekali siswanya saya yakin. Itu mungkin ya Pak Bukik jadi tambahan apa namanya bahwa kecanduan itu jangan sampai ya kecanduan tidak kita pungkiri lah, anak-anak mungkin ke sana, tapi setidaknya kecanduan itu kita arahkan lah. Begitu mungkin Pak Syaifullah? Baik, terima kasih Pak Syaifullah. Masih ada yang resen tadi saya lihat. Oh, nggak jadi, udah turun. Udah capek mungkin. Baik, udah capek untuk apa namanya angkat tangan mungkin. Baik, ini ada dari Pak Ridwan ini seringkali tadi. Perlu sosialisasi mungkin Pak Bu, sosialisasi lebih intens tentang konsepsi Merdeka Belajar yang didukung oleh regulasi yang tidak pelintat-pelintut, ini bahasanya mungkin Pak, ini bahasa Jawa mungkin Pak Bukit. Silakan. Iya, saya setuju aja sih Pak. Itu kan usulan. Ya, setuju sih. Itu jadi itu PR kita sih, karena kita ngomong Indonesia yang lebih luas, terus kita ada otonomi daerah dan segala macam. Memang itu jadi PR Pak Ridwan. Setuju dengan Pak Ridwan. Baik. Jadi sosialisasinya harusnya lebih intens. Baik, terima kasih. Bu Rika nih, bagaimana tanggapan Bapak terhadap kurikulum baru? Apakah nanti akan memfasilitasi Merdeka Belajar, Pak? Itu mungkin pertanyaan yang mungkin Pak Bukik bisa spoiler nih kepada kami nih. Kira-kira kurikulum baru nanti kayak apa sebetulnya? Oke. Ya, sebagai pembanding ya teman-teman ya, kurikulum 2013 itu disiapkan di akhir masa jabatan menteri yang kurang 1 tahun. Sangat terburu-buru, disiapkan tahun itu, langsung diterapkan pada tahun itu juga. Jadi kalau teman-teman merasa sangat ngos-ngosan untuk ngejar ketuntasan materi di kurikulum 13, itu wajar karena persiapannya nggak matang. Sebenarnya di kurikulum baru ini sudah ada penerapan terbatas di sekolah penggerak dan SMKPK. Nanti tahun depan itu akan dibuka untuk lebih banyak satuan pendidikan, tapi belum dipaksakan, ya belum menjadi regulasi, tapi lebih sebagai pilihan. Ini juga yang menunjukkan kalau tadi pertanyaannya apakah Bapak Merdeka Belajar atau tidak, ya itu sangat menggambarkan. Jadi seperti ini teman-teman skemanya. Untuk tahun depan itu, jadi yang sekarang itu ada pilihan kurikulum seperti ini. Per tahun 2020 Agustus itu ada 3 pilihan kan, ada kurikulum 2013, ada kurikulum darurat. Tahun 2021 itu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe di sekolah penggerak dan SMKPK. Nah, nanti di fase pemulihan pembelajaran 2022 dan 2024 itu nanti sekolah yang bisa menentukan apakah menggunakan 2013, menggunakan darurat, atau menggunakan kurikulum prototipe. Itu pilihan. Nanti baru dievaluasi di tahun 2024 apakah akan dijadikan kurikulum nasional atau tidak. Jadi ini teman-teman melihat bagaimana matangnya, bagaimana kehati-hatian dalam menyiapkan kurikulum. Jadi kurikulum diterapkan di level nasional itu butuh waktu bertahun-tahun.
Ya, karena prosesnya memang perlu pengembangan, perlu penyesuaian, karena kita melibatkan beragam karakteristik, beragam guru, beragam murid, beragam daerah gitu ya. Sehingga memang perlu kehati-hatian, perlu proses panjang agar tune-in-nya kurikulum ini memang lebih matang. Baik. Berarti ini senada dengan yang disampaikan oleh Pak Iman Abdu nih. Kurikulum paradigma baru yang sedang dirintis di sekolah penggerak atau sekolah PK harusnya dilihat dulu keberhasilannya minimal 3 tahun. Nah, kan pas banget ternyata Pak, bahwa kita di 2021 akan digodok selama itu, di 2024 nanti baru disimpulkan bahwa ini akan dipakai seperti apa dan sebagainya. Jadi pas sekali ini dengan pernyataan atau mungkin pertanyaan dari Pak Imam Abdu, kurikulum paradigma baru yang sedang dirintis di sekolah harusnya dilihat dulu keberhasilannya minimal 3 tahun. Jadi betul tadi skemanya bahkan sudah disampaikan bahwa digodok di sekolah-sekolah, kayak misalkan kami Pak, kebetulan di SMK, kami juga kebetulan sekolahnya sekolah PK, maka kami diminta untuk KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana kami benar-benar membuat sendiri kurikulum itu untuk sekolah kami sendiri. Jadi tiap sekolah tentu berbeda banget kurikulumnya, dan itu ya mau tidak mau memang ada sedikit kebingungan, bukan sedikit deh, banyak kebingungan kami yang ketika biasanya kami menerima, kan kami biasanya hanya menerima Pak, K13 kan dari atas, dari top down. Terjajah mengajar berarti kan? Ya ibaratnya ini kalau bahasa Jawanya tuh ini PO itu apa? Ini pokoknya ini terimalah. Nah sekarang kan kita dari sistemnya kan bottom up Pak, berarti kita dari bawah mengkreasikan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan kalian masing-masing. Ya awalnya haho, tapi ya mau tidak mau gitu loh Pak. Jadi ini mulai memang pola pikir merdeka tadi mulai diterapkan. Jadi ketika kami di sekolah PK, apalagi kebetulan saya kemarin di guru penggerak dengan alur konsep merdeka kemarin, ya akan menjadi mulai klik tadi Pak, hubungannya gimana? Hubungannya harmonis banget, bukan baik-baik saja. Hubungannya sudah sangat harmonis dan sangat sangat kental. Itu mungkin ya Pak Bukik ya. Betul Pak Mas Mufid. Jadi memang ya kalau tadi kan 3 tahun kan di sekolah penggerak kan 2021 kan, terus 2022, 2023, 2024. Jadi benar Pak Iman Abdu itu akan dilihat. Tetapi juga dibuka pilihannya untuk satuan-satuan pendidikan yang lain. Kenapa seperti itu? Pak Iman Abdu perlu melihat data yang saya sampaikan tadi. Kita sudah mengalami krisis pembelajaran dalam 20 tahun selama rejim ujian nasional berkuasa. Krisis pembelajaran itu nggak bisa kita tunda-tunda, nggak bisa kita tunda-tunda lagi. Selama rejim ujian nasional berkuasa, teman-teman, itu martabatnya pendidik itu berada pada titik terendah pada masa rejim ujian nasional. Apa buktinya? Guru sebagai pendidik adalah pihak yang tidak dipercaya. Ya. Yang jaga soal ujian nasional siapa? Guru. Bukan. Harus dijaga oleh aparat. Disimpan di mana? Di kantornya aparat. Guru satuan pendidikan itu martabat kita tuh begitu terjatuh. Dan justru ketika martabat pendidik terjatuh, krisis pembelajaran itu terjadi. Ini mau kita tunggu sampai kapan perbaikan itu? Mau sampai berapa banyak lagi anak-anak kita yang menderita belajar? Sampai untuk berapa tahun lagi anak-anak kita itu learning loss? Itu yang jadi tetap ada kehati-hatian, tapi juga tetap dibuka pilihan-pilihan buat satuan pendidikan lain untuk menggunakan kurikulum baru tersebut. Jadi ini titik moderat itulah intinya, tidak terburu-buru, juga tidak terlalu lambat. Baik. Terima kasih Pak Bukik atas penjelasan yang luar biasa. Yang sudah resen nih, udah angkat tangan, udah capek angkat tangan. Pak Hisham Hidayat, silahkan bisa on kamera, bisa di unmute. Akan saya coba pin spotlight biar kita bertiga. Nah, lagi di mobil Pak Hisham, silahkan Pak Hisham di unmute dulu, silahkan. Di unmute dulu Pak Hisham. Saya nggak bisa dengar. Oh belum. Oke, silahkan coba. Udah bisa. Nah, sudah. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Pak Bukik. Assalamualaikum. Selamat malam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah nanyakan di chat itu ya, bagaimana cara berkolaborasi dengan orang tua, karena sekarang orang tua udah pada sibuk dan susah untuk berkolaboratif, sehingga efeknya juga ke siswa, Pak. Jadi kalau kita menggesa Merdeka Belajar, hanya gurunya saja itu yang merdeka belajar. Jadi dari siswanya itu ya mungkin karena terlalu lama mereka hanya dituntun terus ya, dari keinginan untuk belajarnya masih kurang. Dan ditambah lagi Bapak, ketika alur sistem untuk masuk ke perguruan tinggi tetap melalui seleksi gitu Bapak. Melalui seleksi dan melalui senam PTN yang memang kadang beberapa guru sengaja memberikan dalam tanda kutip nilai yang besar ya, biar ini bisa lolos dan sebagainya. Mungkin bisa ini Pak, triknya seperti apa di Merdeka Belajar ini? Tadi juga saya mendengar ada beberapa yang memang harus dimanfaatkan dan sebagainya. Ini kayak memang belum ada kejelasan yang lebih lanjut ya, materi apa yang akan diajarkan. Kalau misalkan materi tentang SBMPTN justru malah lebih dalam gitu Bapak. Bahkan lebih luas lagi dari kurikulum 2013 gitu. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Isyam. Ya, ini ada beberapa isu ya. Ada beberapa isu. Yang pertama soal pelibatan orang tua. Ya, pelibatan orang tua ini juga sebenarnya kuncinya kan pada bagaimana keterbukaan komunikasi guru dan satuan pendidikan kepada orang tua. Inisiatifnya ada di kita. Jadi karena apa? Karena kita yang bisa undang para orang tua itu untuk hadir. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang akan kita jelaskan ketika mengundang orang tua? Nah, seringkali di sejumlah pertemuan itu orang tua itu hanya diundang kalau ada perlunya gitu kan, bukan untuk membangun komitmen bersama. Nah, bagaimana membangun komitmen bersama? Itu di awal semester atau bahkan sebelum semester berjalan, itu memang perlu dikomunikasikan tentang tujuan pembelajaran yang mau dicapai di semester tersebut. Apa sih indikator perilakunya, apa sih capaiannya, terus bagaimana orang tua bisa melihat atau mengukur capaian tersebut, terus bagaimana orang tua bisa membantu capaian tersebut. Jadi nawaitunya, niatnya di awal itu harus sama-sama, harus dikomunikasikan dalam bahasa yang konkret, dalam bahasa yang bisa mudah dipahami oleh orang tua. Karena tadi seringkali itu antara guru dan orang tua itu merasa sama. Kita kan sama-sama niat baik mendidik anak, gitu ya. Tapi tidak merinci mendidik anak itu apa, sehingga ketika dalam perjalanannya ada orang tua yang jalannya ke Jakarta, ada yang jalannya ke Surabaya, yang tidak pernah ketemu. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan. Yang kedua, tentu di akhir juga di aktivitas asesmennya, laporan belajarnya itu juga laporan-laporan belajar yang itu bermakna juga buat orang tua. Kalau orang tua tidak melihat ada kemajuan perilaku dari muridnya, ya orang tua juga nggak akan merasa berguna untuk terlibat dalam pendidikan. Itu satu. Yang soal PTN. Yang soal PTN itu apa? Ini mitosnya berat banget ya. Kenapa ya? Ini agak susah diargumentasi karena ya belum ada risetnya, dan kemudian lebih banyak kekhawatiran, kecemasan yang ya karena juga tidak ada risetnya juga akhirnya juga nggak bisa divalidasi gitu. Apakah kekhawatiran itu realistis atau tidak gitu ya. Tapi memang ini perlu jadi diskusi yang lebih intens sih, Pak Hasim tadi, Pak Isyam. Jadi saya tidak bisa cukup ini. Tapi sejauh pemahaman saya,
ketika murid itu kompeten, literasi numerasinya itu masuk PTN itu bukan hal yang susah. Bahkan tanpa bimbel pun bisa masuk. Saya masuk 2 kali terus 2 kali PTN, Pak. Nggak pakai bimbel sama sekali. Saya SMA di Papua, Pak. SMA Pak Bukit di Papua? Di Papua. Di Papua pun nggak naik kelas, Pak, Mas Mufid. Oh gitu ya? Baik. Sudahlah di Papua, tidak naik kelas. Terus tembus PTN 2 kali. Oh, Pak Bukit pernah tidak naik kelas ini sampai dengan pengalaman pribadi luar biasa sekali ini berarti. Baik. Jadi begitu Pak Isyam. Jadi sebetulnya ini kayak tadi mitos yang harus dipecahkan. Diskusikan lebih lanjut. Perlu didiskusikan. Jadi ini luar biasa sekali. Baik, ini Pak Ridwan semangat sekali nih. Pak Ridwan yang sering menulis nih. Ayo semangat semua guru penggerak kita mulai. Oh, Pak Ridwan guru penggerak yang luar biasa nih. Kita mulai dengan merdeka mengajar agar tidak menjadi learning loss dan terjajah belajar sehingga menjadi merdeka belajar. Oke, pelibatan, OTM, oke, baik. Ada yang sudah raise hand lagi dari tadi bapak-bapak terus. Kita coba yang ibu-ibu deh. Ini ada Ibu Mulia Hamarong, silahkan. Ibu yang sudah raise hand disilahkan Bu Mulia Hamarong. Silahkan bisa di on cam. Nama dari mana? Sampaikan. Saya izin untuk spotlight ya, agar kita bisa bertiga nih. Oke, silahkan. Silahkan Ibu. Di-unmute dulu. Oke. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu ya untuk semua. Nama saya Mulia Hamarong, dan guru SMK Negeri 1 Majene, guru matematika. Iya, Sulawesi Barat, Pak. Sulawesi Barat. Baik, sama kita matematika dan SMK, Ibu. Iya. Ya, menarik sekali Pak Buki materi yang disampaikan, apalagi sementara ini Pak ya, IGI kalau Kabupaten Majene sementara jalan program organisasi penggerak. Ya. Alhamdulillah antusiasme peserta bagus, lumayan banyak. Hanya saja Pak, yang jadi persoalan untuk POP dulu ya. Saya mau sampaikan sehubungan dengan bagaimana tadi pertanyaan masuk, bagaimana hubungannya AKM dengan Merdeka Belajar dan segala macam. Saya ingin mencoba untuk menyelami bagaimana harusnya profil pelajar abad 21. Salah satunya itu harus kreatif ya, berarti melihat sesuatu out of the box. Ya. Kalau tadi disampaikan kemudian bagaimana pemerintah sangat berhati-hati untuk kemudian memberlakukan kurikulum. Kalau misalnya nih Pak, coba kreatif sedikit ini Pak. Bagaimana kemudian kalau ada pemikiran yang mengatakan ini kurikulum sudah berapa kali berganti. Di satu sisi oke, saya sepakat bahwa memang kondisi sekarang berubah dan unpredictable, sehingga kita harus bekerja memang juga harus di luar role model yang biasa kan. Hanya persoalannya kalau kemudian ada yang mencoba untuk kreatif, kemudian berpikir sampai kapan ini Pak upaya selalu merubah undang-undang, upaya untuk selalu merubah kurikulum seperti sekarang yang menggunakan tadi istilah moderat, memberikan peluang ya untuk memilih. Nah persoalannya ini Pak, pemerintah yang sudah memilih untuk kemudian sekolah penggerak atau SMK PK yang melakukan, sementara sekolah yang lain itu diberikan opsi. Anda bisa memilih, Anda bisa tidak. Kita ini atulah Pak, hanya seorang guru, seberapa besar sih powernya ketika berbicara itu adalah kebijakan satuan pendidikan. Ya, mungkin sebagai seorang guru yang selalu berusaha. Maaf Bu Mulia, mungkin bisa ini saya kok belum menemukan ya Bu. Maaf Bu, belum menemukan itu. Pertanyaannya, iya. Makanya itu, maaf ya. Saya tanya dulu ke sana. Jadi
bagaimana kemudian sebagai seorang guru yang katakanlah tidak punya power di sekolah, nah, untuk kemudian menyampaikan misalnya kebijakan yang sekolah pilih itu tidak bisa masuk sebagai sekolah penggerak ataupun tidak bisa masuk sebagai SMKPK. Kemudian ingin melaksanakan kurikulum baru yang ditawarkan yang prototipe. Nah, bagaimana seorang guru harus mampu meyakinkan? Saya jawab ya Bu ya. Iya. Saya jawab ya. Oke. Satu, tidak benar bahwa guru tidak punya power. Itu harus disadari dulu. Tidak benar guru tidak punya power. Bahkan dibandingkan ASN yang lain, powernya guru lebih besar. Sebagian besar ASN itu hanya menjalankan perintah. Ya, guru itu punya kewenangan untuk melakukan adjustment, untuk melakukan punya otonomi di ruang kelas. Ruang kelas itu adalah milik guru. Berapa kali sih kepala sekolah dan pengawas sempat berkunjung ke kelas? Tiap hari? Nggak mungkin. Setiap minggu? Rasanya juga mustahil. Paling cuma sebulan sekali, atau bahkan mungkin hanya setahun sekali. Kewenangan guru itu besar banget. Apa yang dirasakan oleh murid, apakah muridnya menderita belajar atau merdeka belajar, itu pilihan-pilihannya, itu garda terakhir kemerdekaan murid, itu ada pada guru. Ya. Mau pakai klaim kurikulum 2013 lah. Nah, masalahnya gini, masalahnya gurunya itu mau berpihak pada anak atau tidak. Gurunya itu mau mendidik murid atau mendidik kurikulum. Ya. Kalau gurunya punya komitmen untuk mendidik murid, maka kewenangannya akan sangat besar. Kalau gurunya hanya mengajarkan kurikulum, maka gurunya terjatuh dari sebuah profesi menjadi pekerjaan suruhan, pesuruh, karena hanya menjalankan perintah. Nah, itu jadi kewenangan guru ya tergantung pada pilihan-pilihan kita. Apakah kita komitmen pada tujuan kita atau tidak. Itu yang level paling parah ya. Level paling parah kepala sekolahnya nggak mau dengerin sama sekali. Itu tetap kita masih bisa bersiasat. Semua syarat-syarat administrasi di Dapodik, itu semua bisa kita siasati. Saya ngelihat berkali-kali guru demi membela muridnya itu mensiasati berbagai macam kerumitan administrasi. Itu sangat besar kewenangannya Bu Ulia di sana. Itu kondisi paling ekstrim pun seperti itu. Apalagi kalau kepala sekolahnya masih mau mendengarkan, itu lebih besar lagi kewenangan guru. Nah, bagaimana caranya kepala sekolah mau mendengarkan? Gini. Kepala sekolah itu kan juga nanggung resiko. Jadi kita harus berempati dulu pada kepala sekolah. Kepala sekolah itu kan menanggung resiko kalau mereka melakukan sesuatu itu mereka akan mengalami kegagalan. Kalau kegagalan, nama baik dan segala macam itu akan terancam. Sehingga ketika mereka mau mengambil sesuatu yang baru, mereka perlu bukti dulu sebelum itu diterapkan di level sekolah. Nah, sehingga yang saya dorong adalah bagaimana guru-guru itu melakukan inovasi di ruang kelasnya sendiri sampai terbukti berhasil, dibuatkan dokumentasi yang baik, baru dikomunikasikan pada kepala sekolah dengan harapan untuk mengurangi tingkat resiko, mengurangi tingkat kegagalan, sehingga kepala sekolah lebih mau mendengarkan. Meskipun betul tidak semua kepala sekolah mau mendengarkan, tetapi dengan tingkat resiko yang lebih kecil, itu maka kemungkinan kepala sekolah mendengarkan juga lebih besar dibandingkan kalau kita mencoba sesuatu yang sama sekali baru. Jadi begitu. Yang satu, ubah konsep diri seorang guru. Guru bukannya tidak punya kewenangan. Guru itu punya kewenangan. Yang kedua, lakukan inovasi di ruang kelas, dokumentasikan, bagikan di sekolah. Cukup itu, Bu. Yang lainnya disiasatilah. Mau Dapodik, mau urusan administrasi, itu disiasati aja. Jangan sampai mengganggu kebahagiaan kita melihat anak didik kita tumbuh berkembang secara optimal. Begitu ya, Bu Mulia ya. Semangat, Bu.
Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin bisa disimpulkan intinya sebetulnya ketika kita berpihak pada murid itu mungkin ya Pak. Jadi apapun intinya untuk murid dan sebagainya itu. Jadi akan menjadi kebahagiaan tersendiri. Baik, Bu Mulyah ini penanya terakhir Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini sudah 25-6. Pak Bukik mungkin bisa nggak di antara serangkaian penanya tadi, Pak Bukik mungkin boleh nggak memilih satu aja Pak? Satu aja. Jadi mulai Pak Hisham, tadi ada Pak Ridwan. Pak Ridwan, selamat Pak Ridwan. Baik, Pak Ridwan. Saya mau panggil Pak Ridwan dulu sebentar deh. Pak Ridwan mana nih Pak Ridwan? Kalau masih hadir, kalau nggak hadir masih diganti. Tadi aktif banget memang Pak Ridwan. Masih ada. Pak Ridwan cek, Pak Ridwan monitor. Ini masih ada. Pak Ridwan. Dari tadi memang beliau banyak sekali menuliskan di kolom chat tentang pendapat, tentang kesimpulan dan sebagainya. Pak Ridwan, alhamdulillah Pak Ridwan. Assalamualaikum ya. Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ridwan. Mana nih kok nggak muncul gambarnya lagi Pak Ridwan? Pak Ridwan sedang. Baik, Pak Ridwan. Alhamdulillah Pak Ridwan terpilih untuk menjadi pemenang pada sesi hari ini. Pak Ridwan boleh. Pak Ridwan boleh tuliskan di kolom chat atau japri bukan japri ya, private chat ke saya untuk bisa kami laporkan dari nama, alamat sampai dengan kode pos ya Pak. Bisa dikirimkan private chat ke kami untuk kami teruskan ke Casio. Selamat Pak Ridwan sekali lagi Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih kami Pak tunggu. Bukik dan Pak Aceh. Ya. Bapak, kami tunggu Pak semangat Pak. Baik, Pak Buki, kita sudah di penghujung sesi. Mungkin bisa disimpulkan Bapak closing statement untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih, silakan Pak. Oke, terima kasih teman-teman yang tetap semangat mengikuti webinar sampai malam hari. Semakin menunjukkan betapa besarnya api Merdeka Belajar yang ada pada rekan-rekan sekalian. Teman-teman, jalan menuju Merdeka Belajar tidaklah jalan yang mudah dan memang bukan untuk orang-orang dengan nyali yang masih perlu dikembangkan. Tapi saya percaya teman-teman yang di sini punya bekal itu, punya nyali yang berkobar-kobar untuk mengatasi berbagai kesulitan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga jauh yang lebih besar adalah untuk anak didik kita, untuk anak-anak Indonesia. Dan begitu ketika kita selalu ingat dengan anak-anak sebagai tujuan, sebagai subjek pembelajaran, seringkali api-api yang sudah mulai padam itu akan berkobar kembali. Jadi teman-teman jadikan anak sebagai sekutu utama guru. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Bukik. Baik, saya sedikit simpulkan dari coretan-coretan tadi bahwa dari slide awal tadi, slide-nya simpel banget tapi mengena sekali bahwa krisis belajar itulah yang akan diterobos oleh Merdeka Belajar, bahwa sebetulnya di sekolah kita itu ada waktu 12,4 tahun tetapi ternyata hanya 7,8 tahun saja siswa kita belajar. Sekolahnya 12,4 tapi ternyata belajarnya hanya 7,8. Jadi ada sekitar beberapa tahun 5,6 tahun yang hilang sebetulnya. Bukan 2 tahun learning loss, ternyata 5 tahun hilang sebelum pandemi bahkan. Kemerdekaan dalam pendidikan adalah tidak hidup terperintah, berdiri tegak karena kekuatan sendiri dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar adalah orang yang mampu untuk mengatur dirinya sendiri. Guru Merdeka Belajar adalah guru yang komitmen, orientasi kepada tujuan, mampu untuk mengatur prioritas dan refleksi, selalu mengevaluasi diri, selalu diputar dari mulai komitmen, selalu merefleksi dan seterusnya. Baik Pak Bukik, terima kasih atas paparan luar biasanya pada malam hari ini. Saya berbangga sekali bisa mendampingi Bapak dalam kegiatan hari-hari ini. Semoga ada kesempatan lain. Salam sehat Bapak, salam bahagia. Terima kasih sudah memberi pencerahan kepada guru-guru se-Indonesia, kepada para pendidik dan para pemerhati pendidikan di negeri ini. Terima kasih Bapak, salam sehat, salam bahagia terus selalu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Silakan Bapak, saya tutup dulu untuk sesi malam hari ini. Begitu Bapak?
Oke, siap. Terima kasih Terima Pak Buki. kasih Salam sehat. teman-teman Baik, semuanya. baik, salam sehat. Terima kasih Pak Buki. Saya izin nanti kaosnya saya pengen Pak Buki. Baik, Bapak dan Ibu. Iya, jadi saya tadi tergelitik dengan bahasa yang tadi ada hashtagnya luar biasa sekali. Baik, Bapak dan Ibu, kita sampai di penghujung sesi. Bapak dan Ibu di kolom chat sudah kami tuliskan Bapak dan Ibu yang menginginkan. Bapak dan Ibu yang menginginkan e-sertifikat, link sudah kami tuliskan di kolom chat. Silahkan Bapak dan Ibu bisa, maaf kok ke Pak Hisham, maaf. Saya tes saja. Pak Hisham sudah kirim. Baik, Bapak dan Ibu yang menginginkan e-sertifikat, di situ ada link yang bisa kami isikan, Bapak dan Ibu isikan untuk mendapatkan e-sertifikat pada malam hari ini. Jadi kami tunggu Bapak dan Ibu dengan syarat Bapak dan Ibu harus mengisikan absensi terlebih dahulu. Pak Pinta ada tambahan kah? Baik, Bapak dan Ibu. Suaranya masih kecil banget Pak Pinta, bisa diperbesar, share sound-nya. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri sesi malam hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Selamat kepada Pak Hisham. Untuk sesi hari ini hadiah akan kami kirimkan melalui Casio. Pak Ridwan, Pak. Oh, Pak Ridwan. Oh, Pak Hisham, Pak Ridwan, maaf. Oh, jadi Pak Hisham. Maaf, Pak Ridwan. Pak Ridwan sudah kirim ke saya kah? Saya tunggu. Baik Bapak dan Ibu, kita tutup sesi malam hari ini.